Sampai saat ini kita nggak tahu bagaimana juntrungan perkara ini sekarang. Karena apa? Kita katakan tidak tahu juntrungannya, bahwa menurut SP2HP dari penyidik, ini sudah P19 atau berkas sudah dikembalikan dari pihak kejaksaan kepada pihak penyidik Polda Sumatera Utara di Harda ya, Subdit 2, supaya ini dilengkapi berkas. Maka saya mengikuti terus pendampingan, saya sebagai PH-nya pelapor mengikuti, telah dilakukan beberapa langkah oleh pihak penyidik, yaitu melakukan konfrontir antara tersangka dengan pihak pelapor dan beberapa saksi-saksi. Sampai ada 2 kali, termasuk saksi-saksi tapal batas. Itu dilakukan konfrontir dan juga pemeriksaan saksi ahli sesuai dengan petunjuk. Dan kemudian ini sudah dikirimkan berkas ini kepada pihak penyidik, dari pihak penyidik ke pihak penuntut umum. Dan kemudian pihak penuntut umum menurut dari surat keterangan dari Irwasda bahwa ini dikembalikan sampai 2 kali. Padahal menurut dari surat edaran Jaksa Agung nomor 3 tahun 2020 menyatakan P19 itu pengembalian berkas itu hanya cukup sekali. Kalaupun ada kekurangan, cukup melakukan berita acara koordinasi. Dilakukan berita acara koordinasi untuk melengkapi perkara tersebut, apa petunjuk-petunjuk dari pihak jaksa. Tapi sampai saat ini kita sangat heran kenapa kok sampai 2 kali menurut dari surat Wirwasda ke kita, yaitu suratnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 yang disampaikan kepada kita. Padahal ini surat adalah kita minta SP2HP kepada Dirkrimum untuk perkembangan perkara ini. Jadi, tapi kita ketahui bahwa ini sudah dilimpahkan dari Harda ke Jatanras, Polda Sumatera Utara. Jadi, kita juga ingin tahu apa sebenarnya dalam perkara ini, kenapa sampai ini bisa 3 kali. Menurut dari KUHAP juga dan menurut dari ketentuan dari Perkapol juga nomor 6 tahun 2019, bahwa ini penyidikan ini sudah lengkap. Kenapa ini kok masih juga dikembalikan? Ada apa di sini? Jadi karena ini kita tidak mendapat jawaban yang memuaskan, apalagi saya melihat di sini di dalam suratnya di Irwasda bahwa Subdit Unit 1 Subdit 3 telah menerbitkan SP Sidik tahun 2023 tanggal 7 Agustus untuk tindak lanjut penyidikan. Ada apa? Kok tindak lanjut penyidikan? Apa isi daripada ini? Kan perkaranya P19 pengembalian berkas atau melengkapi berkas. Kenapa kok jadi tindak lanjut penyidikan? Di mana itu diatur? Oke. Jadi supaya kita tidak menjadi sebuah perdebatan, ya, kita tidak menjadi perdebatan terus, maka kita melakukan gugatan pra-pid kepada pihak penyidik, dan juga turut tergugat di sini adalah pihak penuntut umum ataupun jaksa, supaya kita jelas tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kenapa ini sampai perkara ini kok jadi bolak-balik, padahal sudah jelas ada tersangka, sudah jelas ada pidananya, ada tersangkanya, sudah ada penyitaan barang bukti, sudah ada hasil laboratorium forensik, dan sudah tahap 1 dan sudah ditahan. Kenapa kok jadi sampai bolak-balik ini berkas? Padahal sudah ada koordinasi antara penyidik dari mulai tingkat Mabes Polri dengan juga kepada Kejaksaan Agung bahwa P19 itu tidak boleh bolak-balik. Nah, ini dia. Jadi artinya kalau kita mengacu kepada KUHAP bahwa dari mulai penyelidikan sampai tingkat P19 berarti ini sudah berjalan baik. Nah, jadi ini kenapa kok jadi kok berjalan mundur sampai ada melakukan penyidikan ulang. Jadi
maka kita resmi telah melakukan gugatan pra-PID yang sudah kita daftarkan di PN Medan dengan registrasi nomor 53 tahun 2023. Dan di bulan tadi baru sidang pertama pada hari ini tanggal 30 sidang pertama, namun pihak dari penyidik maupun turut tergugat yaitu jaksa tidak menghadiri sidang tersebut. Jadi ini adalah merupakan kontrol hukum yang kita lakukan agar ini hakim juga mempunyai kewenangan untuk menilai secara objektif bagaimana pelaku-pelaku penegak hukum tadi melakukan penerapan hukum tersebut pra-peradilan. Jadi kita tidak berkutat, memang surat secara de jure memang mereka tidak mengeluarkan SP3, tapi secara prakteknya ini seperti sudah melakukan penghentian karena sampai muncul juga surat perintah penyidikan sampai 2 kali. Ada apa? Harusnya ini kan diberitahukan sama kita. Ini dia namanya azas transparansi penyidikan tadi. Untuk penyelidikan ada rencana untuk dilaporkan ke Propam, Pak? Jadi kita akan melihat nanti apa hasil putusan daripada pra-PID. Jadi putusan pra-PID kita nanti mau melihat, makanya kita meminta kepada majelis hakim agar para pihak ataupun termohon yaitu dan turut termohon yaitu pihak penyidik dan juga jaksa untuk membawa semua berkas berita acara pemeriksaan. Ya, nanti di sini akan kita bedah. Apakah sesuai dengan KUHP? Ya. Apakah sesuai dengan KUHP mulai penyelidikan sampai penetapan tersangka, penahanan, dan juga tahap satunya. Kenapa sampai di tahap 2 kok jadi terhenti? Dan kenapa P21-nya juga tidak bisa berjalan dengan baik? Apa alasan daripada penuntut umum itu sampai bisa mengembalikan berkas? Ini yang kita harapkan bahwa hakim tersebut atau hakim pra-PID bisa mengangkat masalah ini supaya transparan. Jadi pembelajaran hukum juga kepada kita agar penyidik itu memang benar-benarlah penyidik yang profesional yang sangat diharapkan sebagai fungsi hukum tadi untuk keadilan dan fungsinya juga untuk kemanfaatan kepada orang banyak.